Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, kami dari Rumah Sakit Pantiloso Dr. Cipto. Saya Kristiandari dari Ruang Corona dan ini Saudara Iwan juga dari Ruang Corona. Saya akan memperkenalkan alat yang namanya HFNC, High Flow Nasal Cannula, yaitu alat yang digunakan untuk pasien-pasien COVID-19 untuk terapi oksigen yang mengalami hipoksia sedang. Akhir-akhir ini kita sering menemui pasien-pasien COVID-19 yang mengalami hipoksia sedang tadi. Untuk alatnya, ini ada dua komponen. Yang atas, ini adalah flow control, terdiri dari flow control sendiri untuk mengatur tekanannya, dan ini untuk fraksi, untuk pemberian oksigennya yang diberikan ke pasien. Untuk yang kedua, ini namanya humidifier. Di sini untuk mengatur suhu dan kelembapan dalam pemberian oksigen ke pasien. Nanti ada beberapa tombol. Di sini ada 3 level, di mana nanti untuk pasien-pasien COVID-19 kita memakai level yang ketiga. Terus untuk alat-alat yang kita pakai untuk aksesorisnya di HFNC itu ada beberapa. Yang pertama ada dua, ini ada yang panjang dan yang pendek. Ini namanya breathing circuit yang nanti kita pasangkan ke bagian flow control dan bagian humidifier. Yang kedua, ini ada dua juga. Ini namanya filter, nanti kita pasangkan juga di kanan kiri dari flow control. Yang ketiga, ini namanya chamber. Di sini nanti diisi air oksigen, yaitu untuk mengatur kelembapan pemberian oksigen ke pasien. Yang keempat, terakhir, ini ada nasal cannula. Ini bentuknya seperti dari nasal cannula oksigen yang biasa kita pakai, cuma ini lebih besar untuk ukurannya. Saya akan menjelaskan untuk bagaimana cara pemasangannya ke alat HFNC ini. Yang pertama, kita pasang filter kanan kiri. Kemudian kita pasang untuk chambernya. Untuk oksigen air oksigen kita pakai yang 1 liter. Untuk pengisiannya ini sudah ada garis hitam, jadi untuk pengisian sampai batas garis hitam yang di chamber ini. Tidak boleh melebihi dan tidak boleh kurang. Ini nanti secara otomatis akan mengisi sendiri ke dalam chamber. Untuk pemasangannya sampai bunyi klek ya. Nanti kita tunggu dulu sampai air oksigen masuk sampai garis hitam di chamber. Sambil menunggu ini sampai sesuai dengan garis hitam tadi, kita pasang untuk breathing circuitnya. Kita pasang untuk yang pendek di sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Untuk yang panjang kemudian kita sambungkan ke kanul oksigen. Ini ada sensor, ada 3 kabel. Kita sambungkan
Ini ujungnya berbeda-beda ya. Ada yang cabang 3, 2, sama 1. Untuk yang 3 itu ke bagian belakang dari sirkuit yang panjang. Untuk yang cabang 2 itu di samping sirkuit yang panjang juga, untuk menyambungkan ke kalender pengaturan suhunya. Disesuaikan dengan bentuk dari sirkuit. Diikatkan supaya ini tidak terlepas, bisa posisinya bisa pas. Untuk yang cabang 1 itu kita sambungkan ke ujung keriting sirkuit. Iya, Bapak Ibu sekalian, masukkan. Setelah semua terpasang dan ini sudah terisi penuh sesuai aturan garis hitam tadi, kemudian kita sambungkan untuk oksigen sentralnya. Ini ada kabel power 2, kita pasang semua. Ini yang untuk flow control, ini untuk batu flow controlnya. Kalau tidak disambungkan, kabel powernya bisa bertahan 2 jam. Kemudian kita setting sesuai dengan instruksi dari dokter, flow-nya berapa, fraksinya yang akan diberikan ke pasien berapa. Misalnya kita pertama pasang ke pasien fraksi 90, flow-nya 50. Kita hidupkan dulu. Ini untuk tombol powernya. Kita tentukan dulu untuk flow-nya sesuai dari instruksi tadi, kita putar. Ini untuk tombolnya sangat sensitif ya Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus memutarnya pelan-pelan, tidak boleh langsung kita putar seketika, nanti tidak tepat untuk pemberian flow-nya. Jadi ini sangat sensitif sekali. Tadi instruksinya 50, ini flow-nya sudah 50 ya Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian kita kasihkan untuk pemberian fraksinya. Kita putar pelan-pelan. Ini sangat sensitif sekali ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kan melebihi dari yang diinstruksikan. Kita turunkan pelan-pelan juga, tidak boleh cepat. Kita tunggu dulu sampai berhenti kalau mau memutar lagi. Tunggu, sudah berhenti, diputar lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa karena ini sensitif. Untuk fraksi dan flow ini ada nilai toleransinya 10% di
bawah dan 10% di atasnya. Jadi memang tidak bisa stabil sesuai dengan apa yang diinstruksikan, tetapi ada nilai toleransi naik dan turun ya Bapak Ibu sekalian. Di sini nanti untuk monitoring kita ada penghitungan ROE. Nanti yang dihitung itu sesuai yang tercatat di alat HFNC ini. Jadi kalau misalnya dokter menginstruksikan 950, kita ROE-nya tidak terus menghitung di batas yang diinstruksikan, tetapi sesuai yang tercatat di alat HFNC ini. Misalnya sini tadi untuk instruksinya 90, di sini tercatat 88, ya yang kita hitung yang 88. Ya, ini memang ada nilai toleransinya, jadi tidak bisa pas ya Bapak Ibu sekalian. Setelah kita setting sesuai dengan instruksi, kemudian kita untuk humidifier untuk pasien COVID-19 kan pakai untuk yang level 3. Untuk humidifier kita pencet di tombol on off ini. Kalau pasien COVID level 3, jadi langsung aja kita langsung pencet ke level 3. Setelah siap semuanya, nanti untuk suhu itu alat akan menyesuaikan sendiri di suhu 31 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian setelah siap semua, sudah disetting semua, alat siap kita pasangkan ke pasien. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan cara pemasangan kanul oksigennya ke pasien. Tetapi sebelumnya kita harus memberikan edukasi ke pasien bagaimana untuk resiko-risiko dari pemasangan alat HFNC ini. Untuk resiko-risiko yang akan terjadi, kita akan jelaskan ke pasien dulu. Bapak, selamat siang. Ini akan kami pasang alat yang namanya HFNC. Untuk pemasangan alat ini mungkin ada hal yang nanti membuat Bapak merasa tidak nyaman, karena alat ini nanti tekanan ke hidung itu akan lebih besar, karena ini menggunakan tekanan yang cukup tinggi untuk supaya oksigen bisa masuk ke dalam, ya Pak ya. Itu resiko yang mungkin nanti dirasakan oleh Bapak, yaitu terutama ketidaknyamanan yang akan dirasakan setelah pemasangan alat ini ya Pak ya. Mari kita pasang, semoga nanti bisa membantu Bapak dalam penyembuhan. Itu ya Pak ya. Bapak Ibu, untuk pemasangan dari kanul ini ada tali yang di ujung sambungan antara kanul oksigen dan breathing circuit yang panjang. Ini nanti kita pasang ke leher pasien untuk mempertahankan supaya tidak lepas-lepas. Kemudian untuk yang tali yang di kanul itu kita pasangkan dari hidung sampai ke kepala bagian belakang. Kita pasang senyaman mungkin supaya pasien bisa istirahat juga dan tidak terganggu dengan pemasangan alat HFNC ini. Seperti pemasangan nasal kanul yang oksigen biasa, untuk posisinya kita sesuaikan dengan hidung pasien. Begitu Bapak Ibu, ini sangat mudah karena memang seperti pemasangan nasal kanul oksigen biasa, cuma ini dengan tekanan dari alat HFNC sehingga dapat membantu pemberian oksigen ke pasien. Begitu Bapak Ibu untuk pemasangan dari
kanul oksigen HFNC. Terima kasih.